Halo semuanya, selamat datang di Bimbel Tridaya Online. Kali ini akan ditemani oleh saya, Kak Najmi, dan Kak Najmi merupakan tutor biologi di Bimbel Tridaya. Sekarang kita akan membahas mengenai materi Monera. Monera merupakan kingdom dengan organisme ini memiliki selnya adalah prokariot. Masih ingat tentang prokariot itu apa? Prokariot merupakan organisme yang tidak memiliki membran inti. Jadi kalian harus ingat ini, dia tidak memiliki membran inti. Oke, Monera dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, dia itu termasuk salah satunya adalah Archaebacteria. Dan yang satu lagi tentunya adalah dari kelompok Eubacter. Oke, sekarang kita akan membahas dari yang pertama, yaitu adalah Archaebacteria. Kelompok Archaebacteria merupakan kelompok bakteri yang terkenal dengan istilah primitif atau kuno ataupun purba. Jadi kalian harus ingat di sini adalah kelompok yang primitif. Kenapa dia dikatakan primitif atau purba? Karena pada zaman dahulu kala, bakteri jenis Archaebacteria ini dia hidup di dalam lingkungan yang ekstrim. Ketika bumi belum stabil, mereka mampu hidup. Jadi kalian harus ingat bahwa di sini ada lingkungan yang ekstrim di mana bakteri ini mampu untuk hidup. Oke, untuk kelompok Archaebacteria kita akan bagi menjadi 3. Kelompok yang pertama itu ada kelompok metanogen. Seperti namanya, kalian harus ingat kuncinya adalah metan. Berarti kelompok ini dia mampu untuk menghasilkan metan dari tentunya dari gas hidrogen. Oke, salah satu contohnya apa, Kak? Salah satu contohnya adalah dari Methanobacterium. Jangan lupa, karena dia salah satu genus, kalian harus garis bawahi. Yang kedua, yaitu dari kelompok halophil. Kelompok halophil, seperti namanya, phil itu suka, halo itu garam tinggi, berarti dia itu kelompok bakteri yang berada di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya adalah Halobacterium. Kelompok yang ketiga, kita akan berkenalan nih sama kelompok yang namanya Thermoacidophil. Kelompok ini terdapat 2 lingkungan yang mereka sukai. Yang pertama yaitu suhu tinggi dan juga asam. Jadi contohnya apa, Kak? Contohnya adalah dari Sulfolobus. Mengerti sampai sini? Itulah 3 kelompok dari kelompok Archaebacteria. Sekarang kita akan berlanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu Eubacteria. Eubacteria memiliki ciri yang pertama, organisme ini uniseluler. Selain itu, kita bisa lihat dari cara hidupnya. Cara hidup dari bakteri ini terdapat 2. Yang pertama, bisa dengan cara autotrof. Masih ingat apa artinya autotrof? Autotrof berarti dapat membuat makanan sendiri. Berarti kalau dia dapat membuat makanan sendiri, apakah dia ini punya klorofil? Tentu punya.
Berarti kita bagi dua kembali. Ada yang menggunakan cahaya atau namanya fotoautotrof. Dan yang kedua dengan bahan anorganik, namanya adalah kemoautotrof. Mengerti? Kemudian yang kedua adalah kelompok heterotrof. Dapat dua cara. Yang pertama itu dengan cara saprofit, dan seterusnya itu adalah kelompok patogen atau istilahnya adalah parasit. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana struktur dari eubacteria. Kakak gambar dulu ya. Ini adalah gambar dari struktur bakteri. Yang pertama, kita akan mengetahui garis yang paling luar itu adalah kapsul. Kapsul pada bakteri itu mengandung lendir, sehingga fungsi dari kapsul ini untuk pelekatan ke inang. Kemudian yang kedua, yang bagian tengah itu adalah dinding sel. Dan dinding sel pada bakteri itu sangat khas, mengandung kandungan dari peptidoglikan. Kemudian untuk garis yang berwarna merah yang paling dalam, namanya adalah membran plasma. Fungsinya untuk apakah? Tentu saja untuk melindungi cairan atau organel-organel yang ada di dalamnya. Seperti yang pertama ada cairan, namanya adalah sitoplasma, mengandung beberapa materi organik. Kemudian yang berwarna biru kita lihat seperti titik-titik, itu namanya adalah ribosom. Fungsi ribosom untuk apa? Fungsi ribosom, masih ingat di pelajaran SMP, ribosom ini untuk pembuatan protein atau sintesis dari protein. Selanjutnya, terdapat materi genetik yang berwarna merah. Karena bakteri ini merupakan organisme prokariotik, jadi tidak memiliki membran pelindung inti. Kita memberi namanya adalah nukleoid. Karena dia masih serupa dengan inti, nukleoid, oid berarti serupa gitu ya. Kemudian ada bentuknya seperti lingkaran. Lingkaran ini adalah plasmid. Plasmid itu apa, Kak? Tentu saja dia juga materi genetik. Atau DNA yang terpisah dari si nukleoidnya. Selanjutnya ada flagel. Flagel di sini memiliki fungsi sebagai alat gerak. Dan terdapat organel penghasil energi di bakteri, namanya adalah mesosom. Sebagai penghasil energi. Selanjutnya, apalagi, Kak? Ada satu organel. Organel ini merupakan penjuluran dari dinding sel. Namanya adalah pilus. Pilus ataupun pili fungsinya sebagai organ reproduksi atau digunakan saat konjugasi bakteri. Ini beberapa organel dari bakteri. Sekarang kita akan bahas beberapa di antaranya, seperti satu, kita akan membahas mengenai flagel. Karena dia sebagai alat gerak, flagel ini bisa membedakan beberapa jenis bakteri. Kakak gambar dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat beberapa kelompok bakteri berdasarkan flagelnya. Yang pertama ada atrik, ada monotrik, kemudian peritrik, lopotrik, dan juga ada amfitrik. Jangan lupa, Tridaya punya 3D-nya nih. Kakak kasih logo ya, ada 3D. 3D-nya apa, Kak? Nyanyian. Nah, sekarang kita akan mulai. Jadi dimulai dari atrik. Atrik, monotrik, peritrik, lopotrik, juga amfitrik. Atrik, monotrik, peritrik, lopotrik, juga amfitrik.
Begitu ya, jangan lupa dihafalkan. Nanti ketika ulangan, gerak-gerak. Selanjutnya, kita akan membagi kelompok bakteri berdasarkan dinding selnya. Dinding sel bakteri ternyata bisa diwarnai dengan metode pewarnaan Gram. Menggunakan warna apa, Kak? Menggunakan pewarna yang namanya kristal violet. Sehingga kita bisa tahu yang mana bakteri Gram positif, yang mana bakteri Gram negatif. Yang pertama, dia adalah kelompok dari bakteri Gram positif. Kelompok dari bakteri Gram positif ini, dia bisa menyerap warna dari kristal violet, sehingga akan mengakibatkan warna bakteri dari bakteri Gram positif ini akan menjadi warna ungu ataupun kebiruan ketika dilihat dari mikroskop. Kenapa bisa berwarna ungu maupun biru? Pertama, dari segi dinding selnya. Dinding sel bakteri kan namanya peptidoglikan. Jadi peptidoglikannya diwarnai oleh kristal violet. Ciri yang lain adalah dinding sel yang tebal. Mengerti sampai sini untuk Gram positif? Selanjutnya ada bakteri Gram negatif. Bakteri Gram negatif sedikit berbeda dengan bakteri Gram positif. Mengapa? Karena di bakteri Gram negatif selain memiliki dinding sel peptidoglikan yang tipis, juga memiliki lapisan lain yang bernama LPS. Apa itu LPS? LPS merupakan singkatan dari lipopolisakarida. Sehingga ketika diwarnai oleh kristal violet, tidak akan menyerap warna. Jadi bakteri ini akan berwarna merah maupun pink. Contohnya apakah bakteri Gram negatif seperti Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC merupakan salah satu dari bakteri Gram negatif, sehingga untuk resistensi dari antibiotik yang diberikan akan sedikit kesusahan nih ketika kita akan mengobati si penyakit tersebut. Tadi kita sudah membahas mengenai bakteri Gram negatif. Jadi di mana, Kak, lokasi dari LPS atau lipopolisakarida ini? Sekarang kita lihat. Umumnya bakteri Gram positif memiliki dinding sel, kemudian ada membran plasma. Kalau bakteri Gram negatif, selain memiliki membran, kemudian dinding sel, anggaplah kita ini dia adalah membran plasma, di atasnya tentu memiliki yang namanya lipopolisakarida. Jadi selain ada dinding sel, juga ada LPS. Bagaimanakah struktur dari dinding selnya? Sama tidak dengan bakteri Gram positif? Berbeda. Untuk bakteri Gram negatif lebih tipis dibandingkan Gram positif, tapi kelebihannya memiliki lipopolisakarida. Sekarang kita akan bahas mengenai cara reproduksi dari bakteri. Terdapat dua cara reproduksi dari bakteri. Yang pertama itu adalah cara aseksual. Yang kedua adalah paraseksual, atau boleh secara seksual. Sekarang kita akan lihat yang pertama, yaitu dengan cara aseksual. Cara aseksual ini punya nama lain. Nama lainnya adalah pembelahan yang amitosis. Jadi tidak ada langkah-langkah tahapan-tahapan seperti mitosis. Ada apa aja? Contoh, kakak akan gambar ada bakteri yang memiliki materi genetik. Ketika dia akan membelah, bakteri ini akan memiliki pelekukan sel pada dinding selnya.
Kemudian, bakteri tersebut langsung akan membelah menjadi dua. Bagaimana sifatnya, Kak? Kita lihat karena warnanya merah semua sama, diidentikan bahwa sel anak akan sama dengan sel induknya. Itulah ciri dari amitosis atau ciri pembelahan aseksual. Pada bakteri, pembelahan ini dinamakan pembelahan biner. Yang memiliki ciri sifat anak akan sama dengan sifat induk, di mana satu sel induk akan menghasilkan dua sel anak. Itulah ciri dari pembelahan biner pada bakteri. Sekarang yang kedua, pembelahan secara paraseksual atau seksual dibagi ke dalam tiga. Yang pertama adalah konjugasi. Yang kedua adalah transformasi. Dan yang ketiga adalah transduksi. Pembelahan secara konjugasi bagaimana, Kak? Kita lihat. A, dia adalah konjugasi. Tadi kita sudah kenalan dengan beberapa struktur dari bakteri. Terdapat pilus ataupun pili. Di sini, kita akan menggunakan pilus atau pili sebagai media atau jembatan antar bakteri. Pembelahan secara konjugasi ini disebut juga pembelahan dengan adanya kontak langsung. Contoh, terdapat bakteri, kemudian dan bakteri lainnya akan saling berdekatan. Setelah itu, bakteri merah dan juga yang hitam ini akan menjulurkan pilus ataupun pili, sehingga materi genetik yang di bakteri merah bisa pindah ke bakteri hitam. Ada donor dan juga ada penerima. Dan ini adalah jembatan konjugasi. Jembatan konjugasi ini tadi dari apa? Dari pilus tentunya ya. Pilus ataupun pili. Mengerti konjugasi? Nah, sekarang yang kedua adalah transformasi. Transformasi berbeda dengan konjugasi. Pada transformasi, tidak ada kontak langsung atau secara fisiologis. Atau tidak ada kontak langsung. Seperti apakah contohnya? Misalkan ada bakteri. Dan terdapat DNA bebas di luar. Dia adalah DNA bebas. Kemudian bakteri tersebut akan disisipkan atau akan disisipi oleh materi genetik yang bebas. Kenapa bisa terbuka langsung, Kak? Karena pada bakteri ini dia akan terdapat sinyal-sinyal bakteri yang bisa memungkinkan DNA bebas tersebut masuk ke dalam bakteri. Selanjutnya, yang ketiga adalah transduksi. Transduksi atau cara reproduksi bakteri transduksi ini dapat diperantarai oleh virus. Kita telah belajar di bab sebelumnya, di bab virus. Virus itu ada yang litik dan lisogenik, ya kan? Nah, caranya di bakteri juga bisa dengan cara transduksi. Berarti
virus, dia akan menginjeksikan materi genetiknya ke bakteri. Itu adalah transduksi. Demikian cara reproduksi bakteri. Ada yang tanyakan? Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana atau apa saja sih bentuk dari bakteri. Bentuk bakteri yang pertama, ada bentuknya lingkaran atau bulat. Bentuk bulat ini kita akan beri nama dengan kokus. Kemudian yang batang, namanya adalah basil atau bacillus. Kemudian yang spiral, atau namanya boleh spirillum. Dan yang keempat, bentuknya seperti koma, namanya adalah vibrio. Itu beberapa jenis berdasarkan bentuk. Nah, sekarang selain berdasarkan bentuk, juga berdasarkan jumlah, ada namanya nih. Apa saja? Kita lihat. Berdasarkan bentuk dan jumlah bakteri. Yang pertama, kakak ambil dulu yang kokus. Apabila hanya ada satu kokus, diberi nama dengan monokokus. Ada dua bentuk bulatnya, ada dua kokus, berarti diberi nama diplococcus. Kemudian, apabila ada bentuk 4, namanya adalah tetracoccus. Selanjutnya, apabila terdapat 8 kokus, seperti bentuk kubik, tahu kubik? Nah, 3 dimensi kan? Anggaplah ada 8 kokus. Diberi nama dengan nama sarkina. Selanjutnya, apabila ada kokus dalam bentuk rantai, namanya adalah streptococcus. Selain itu, ada lagi, apabila kokusnya menyusun seperti anggur, namanya adalah staphylococcus. Staphylococcus. Itu beberapa contoh dari bentuk dan juga jumlah struktur dari macam-macam bakteri kokus. Selanjutnya bagaimana Kak kalau yang batang? Yang batang juga hampir sama. Apabila satu batang atau satu basil berarti monobacillus. Contohnya ya, kalau untuk yang batang berarti satunya adalah monobacillus. Apabila ada rantai dan seterusnya hampir sama namanya dengan kokus. Itu bentuk bakteri. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Kakak hapus dulu ya. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi dari eubakter. Klasifikasi dari eubakteria. Apa saja? Yang pertama, itu ada dari kelompok Proteobacteria. Yang kedua, itu ada Chlamyde. Yang ketiga, ada Spirochete. Yang keempat, ada dari kelompok Cyanobacter. Dan yang kelima, ada dari kelompok bakteri gram positif.
Bakteri gram negatifnya yang manakah? Proteo, Chlamydia spirochetes itu adalah beberapa dari bakteri gram positif. Gram negatif. Kita lihat dulu dari yang pertama, dia adalah Proteobacter. Kelompok dari Proteobacteria ini merupakan kelompok bakteri yang paling banyak ragamnya. Yang paling banyak ragam. Salah satu contohnya adalah Salmonella typhosa. Salmonella typhi. Dari namanya sudah Salmonella typhi. Typhi dari kata typhosa atau penyakit tifus. Adik-adik ada yang tahu penyakit tifus? Nah, penyakit ini bisa menyebabkan kalian menjadi demam, tifus, bahkan ada yang dirawat di rumah sakit. Karena bakteri ini merupakan salah satu gram negatif sehingga sangat susah sekali untuk diobati. Kelompok yang kedua adalah Chlamydia. Kelompok ini merupakan bakteri yang terkecil. Contohnya adalah Chlamydia. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Spirochetes. Kelompok ini bentuknya spiral. Bakterinya spiral. Contohnya apa? Contohnya adalah Treponema pallidum. Penyebab penyakit sifilis. Kemudian kelompok yang keempat, ia adalah Cyanobacter. Oke, untuk Cyanobacter, awalnya itu dikelompokkan sebagai protista yang mirip dengan tumbuhan. Kenapa? Karena memiliki pigmen, tapi sekarang dikelompokkan menjadi Eubacter karena masih prokariotik. Alga hijau biru. Berarti memiliki pigmen hijau dan juga pigmen birunya. Klorofilnya juga ada. Sehingga dari segi cara hidup, bakteri ini tentu dengan cara autotrof. Seperti itu. Kemudian ada beberapa contohnya seperti Anabaena. Pada Cyanobacter memiliki struktur khusus tersendiri, seperti ada bentuk filamen dan juga ada beberapa penebalan dari setiap dinding selnya. Oke, yang pertama kita akan lihat satu untuk kelompok sel yang kecil-kecil, kemudian ini yang lebih besar, dan ini sedang. Untuk yang paling besar, kita beri nama akinet. Kemudian, untuk yang sedang ini namanya adalah heterokista. Selanjutnya, untuk yang kecil, sekelilingnya namanya adalah biosit. Masing-masing memiliki fungsinya. Apa saja kah fungsinya? Yang pertama, untuk biosit memiliki fungsi sel vegetatif yang fungsinya untuk fotosintesis. Kemudian, heterokista memiliki fungsi untuk pengikatan nitrogen.
Dan yang akinet, memiliki fungsi sebagai perlindungan. Demikian dari cyanobacter. Contohnya adalah Anabaena. Karena apa Anabaena? Anabaena ini terkenal dengan simbiosisnya dengan azolla atau dengan paku-pakuan. Dengan tanaman paku yang beri nama Azolla pinnata. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara reproduksi dari cyanobacter. Reproduksi dari cyanobacter. Ada beberapa cara. Yang pertama, itu dengan cara pembelahan biner. Tadi sudah dibahas yang sebelumnya sama seperti bakteri. Kemudian yang kedua, ada dengan cara fragmentasi atau dengan cara pembentukan adanya hormogonium. Hormogoniumnya di mana, Kak? Lokasinya itu ada di filamen. Bagaimana? Contoh, seperti anggaplah ini ada filamen dari cyanobacter. Kemudian terdapat hormogonium. Nanti filamen ini akan memisah, dia akan terpisah. Setelah itu akan membentuk individu baru. Jadi untuk gambar ini, sepanjang ini adalah filamen. Kemudian ini adalah hormogonium. Kemudian selanjutnya yang ketiga, dengan cara endospora, pembentukan endospora. Pembentukan endospora ini bisa dilakukan saat cyanobacter sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan, sehingga akan terbentuknya spora serta akinet. Akinet tadi sudah dibahas sebelumnya sebagai perlindungan atau untuk pertahanan. Demikian penjelasan mengenai cyanobacter. Selanjutnya kita lihat lagi kelompok yang terakhir dari kelompok Eubacter, yaitu adalah yang kelima untuk bakteri gram positif. Penjelasan mengenai bakteri gram positif sudah dibahas, tapi sekarang kakak kasih contohnya. Contohnya apa, Kak? Contohnya itu adalah Bacillus. Berarti kalau namanya Bacillus bentuknya apa? Batang atau basil. Apalagi selain itu ada Streptococcus. Streptococcus dari namanya coccus, berarti bentuknya coccus ya. Itu penjelasan mengenai cyanobacter dan juga mengenai gram positif beserta kelompok yang lainnya di kelompok Eubacter. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara respirasi dari bakteri. Kakak hapus dulu ya. Ya, selanjutnya adalah respirasi bakteri. Respirasi pada bakteri kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama itu dapat dengan cara aerob. Aerob ini artinya apa, Kak? Aerob ini jadi kita membutuhkan oksigen. Perlu adanya O2. Kalau nggak ada O2, dia nggak bisa hidup. Kemudian yang kedua itu adalah lawannya. Dia adalah anaerob. Dan anaerob ini dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama itu ada anaerob fakultatif. Kalau fakultatif berarti boleh ada ataupun boleh tidak ada. Ada
Atau perlu ataupun tidak perlu ya, bisa. Jadi sedikit O2 tidak apa-apa. Bisa hidup. Kemudian contohnya apa, Kak? Contohnya adalah Lactobacillus. Pernah makan yogurt? Nah, Lactobacillus contohnya berarti anaerob fakultatif. Kemudian yang kedua itu adalah anaerob obligat. Obligat itu artinya sejati. Jadi untuk kelompok anaerob obligat, sedikit saja O2 dia bisa mati. Jadi di sini tidak ada O2. Sama sekali tidak boleh ada O2. Atau oksigen. Contohnya apa? Contohnya adalah Clostridium. Itu beberapa contoh dari bakteri berdasarkan respirasinya seperti apa. Selanjutnya kita akan melihat apa saja sih, Kak, bakteri dapat menguntungkan maupun yang merugikan. Kita mulai dari kelompok bakteri atau contoh bakteri yang menguntungkan. Yang pertama, dari bakteri yang ada di alam dan sehingga dia tuh bisa mengikat nitrogen. Namanya adalah bakteri penambat nitrogen atau pengikat nitrogen. Seperti apa? Kita lihat. Jadi ada nitrogen atau N2 di atmosfer. Dia di atmosfer akan berubah menjadi amonia atau NH4. Prosesnya namanya adalah amonifikasi. Kemudian amonia dia akan berubah menjadi nitrit. Nitrit NO2-. Selanjutnya itu adalah nitrat NO3-. Jadi di sini ada banyak bakteri yang bisa membantu untuk proses nitrifikasi. Ini adalah proses nitrifikasi. Kita lihat untuk dari atmosfer menjadi amonia, ternyata ada bakteri yang bisa membantu proses amonifikasi ataupun proses fiksasi. Contohnya pada tanaman leguminosa atau kacang-kacangan, ada bakteri yang bernama Rhizobium yang dapat membantu proses amonifikasi. Selanjutnya, di antara amonia dan nitrit, ada bakteri yang bernama Nitrosomonas. Kemudian ada Nitrosococcus. Selanjutnya dari nitrit ke nitrat akan dibantu oleh bakteri yang bernama Nitrobacter. Proses ini adalah proses nitrifikasi. Dari nitrat menjadi N2 kembali, itu proses lawannya namanya denitrifikasi. Itu contoh dari yang pertama untuk pengikatan nitrogen atau dalam proses nitrifikasi. Selanjutnya, yang kedua dari bakteri yang menguntungkan, pernah makan yogurt? Nah, di sini ada yang bernama Lactobacillus bulgaricus. Ini untuk pembuatan yogurt. Selanjutnya apa lagi, Kak? Ada yang namanya Lactobacillus casei, pembuatan keju. Ada apa lagi? Selanjutnya ada yang bernama Thiobacillus
Lactobacillus ferrooxidans. Ini untuk pemisahan biji besi. Selanjutnya, pernah makan nata de coco? Nah, nata de coco proses pembuatannya dibantu oleh bakteri. Namanya adalah Acetobacter-Sillinum. Selain itu apa lagi? Yang keenam, itu ada yang bernama Acetobacter aceti, proses pembuatan cuka. Dan masih banyak lagi beberapa contoh bakteri dapat menguntungkan. Selanjutnya, karena yang menguntungkan sudah, ada yang merugikan. Kebanyakan bakteri yang merugikan biasanya bakteri sifatnya patogen atau dapat menyebabkan sakit di manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Contoh yang pertama adalah Microbacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit TBC. Selanjutnya, yang kedua adalah Salmonella typhi atau typhosa, penyebab sakit tipus. Kemudian yang ketiga, dia adalah Treponema pallidum, penyebab sakit sifilis. Selanjutnya yang keempat adalah penyebab sakit gigi maupun gusi, itu adalah Streptococcus mutans. Penyebab sakit gigi dan mulut. Gigi dan gusi ya. Selanjutnya yang kelima, kalian pernah makan sesuatu makanan yang dari kaleng. Nah, ternyata kalau misalkan kaleng ataupun makanan yang instan kaleng dari situ, kalau misalkan kalian tidak lama dibuang atau konsumsi terlalu lama, disimpan berbulan-bulan, ternyata bisa menyebabkan banyak bakteri. Salah satunya adalah bakteri Clostridium botulinum. Ingat, 3D-nya adalah botulinum. Botol-botol temannya adalah kaleng. Nah, di sini adalah bakteri yang ada di kaleng makanan. Kalau misalkan belum dibuang dan masih ada makanan, kemudian kalian makan, ternyata bisa menyebabkan sakit di saraf. Makanan kalian ya. Itu beberapa contoh bakteri yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara penanggulangan dari berbagai macam banyak bakteri yang merugikan ini. Kakak hapus dulu ya. Kakakku hapus dulu. Langsung Kak? Ya. Bagaimana cara penanggulangan dari bakteri yang merugikan? Kita akan lihat cara penanggulangan. Misalkan kalian punya makanan dan makanan itu harus diawetkan dong. Nah, biar bagaimana cara menghindari bakteri, di sini adalah proses pengawetan. Yang pertama, kalian bisa melakukan pemanasan.
Pernah melakukannya? Nah, misalkan kalau punya makanan di rumah yang dibikin sore-sore oleh ibu, kemudian besoknya masih ada, cara yang terbaik adalah dipanaskan, betul? Sehingga bakteri itu akan hilang. Kemudian yang kedua, dengan cara pendinginan. Kan memiliki makanan hari ini, tapi tidak terlalu banyak, disimpan di lemari es atau di kulkas, di freezer terutama, sehingga makanan itu akan awet dan akan mengurangi bakteri yang tumbuh di makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat dilakukan dengan cara pengasinan. Pernah makan ikan asin? Nah, itu contohnya. Kemudian yang keempat adalah pengasaman. Dan berbagai macam cara pengawetan di makanan. Selanjutnya, kalau misalkan kalian pengen mengawetkan dengan teknologi, di sini ada istilahnya adalah pasteurisasi. Apa itu pasteurisasi? Di sini biasa digunakan untuk susu. Susu pasteurisasi berarti menggunakan proses pemanasan yang cukup lama dengan suhu 63 derajat Celcius sampai 72 derajat Celcius. Biasanya pada susu. Kemudian apa lagi? Yang terakhir adalah proses sterilisasi. Proses sterilisasi sedikit berbeda dengan pasteurisasi. Di sini kita akan menggunakan alat yang bernama autoclave. Alat ini cukup besar sehingga dapat memasukkan berbagai macam wadah-wadah ataupun alat-alat dan akan disterilkan, jadi bersih dari berbagai macam bakteri. Dan kita akan menggunakan uap panas. Berapakah suhunya? Suhunya cukup tinggi, yaitu sekitar 121 derajat Celcius. Itulah sterilisasi. Untuk menghilangkan yang namanya patogen. Kakak cukupkan material sampai di sini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi ke bimbeltridaya.com. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu kalian untuk belajar. Sampai jumpa dan selamat belajar!